sini ada soal hubungan antara biaya promosi dengan tingkat penjualan barang Y untuk selama 1 tahun dengan data sebagai berikut. Data ini menggunakan taraf signifikan 5%. Di sini saya sudah mempunyai data hubungan biaya promosi dengan tingkat penjualan. Seperti ini ya tampilannya. Di sini ada 12 subjek, yaitu dari bulan Januari sampai bulan Desember, dan ada biaya dilambangkan dengan X dan ada penjualan dilambangkan dengan Y. Nah, langkah selanjutnya dalam langkah awal yaitu kita menentukan XY-nya. Untuk menentukan XY yaitu X dikali Y dengan rumus sama dengan C8 dikali D8. Nah, maka sudah ketemu ya hasilnya. Nah, selanjutnya untuk menentukan X kuadratnya, kita menggunakan rumus untuk menentukan X kuadratnya yaitu X dikali X dengan rumus sama dengan C8 Pi kuadrat. Nah, sudah ketemu hasilnya. Nah, untuk menentukan Y kuadratnya, rumusnya seperti X kuadrat, yaitu Y dikali Y dengan rumus sama dengan C8 D8 Pi kuadrat. Nah, sudah ketemu ya hasilnya. Nah, langkah selanjutnya untuk menentukan totalnya yaitu kita menggunakan rumus sum C8 dalam kurung C8 titik 2 C19. Nah, sudah ketemu ya hasil untuk X-nya yaitu 441. Untuk menentukan hasil Y, XY, X kuadrat, dan Y kuadrat, kita tarik ke samping saja sampai ke Y kuadrat. Nah, dia langsung timbul seperti ini, langsung menentukan hasilnya. Maka selesai tabel penentuan pada sampel ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu besar hubungan kolerasi antara variabel X dan Y. Nah, untuk menentukan besar hubungan kolerasi antara variabel X dan Y, kita menggunakan rumus range. Range yaitu sama dengan N dalam kurung sigma XY dikurang dalam kurung sigma X dikali XY. Akar N X sigma X pangkat 2 dalam kurung sigma X pangkat 2 terus dalam kurung N sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2. Setelah itu kita masukkan angka dan nilainya yang terdapat di tabel sebelumnya. Setelah kita jumlahkan, kita sesuaikan dengan rumusnya, yaitu kita mendapatkan hasil, yaitu range-nya 0,584. Jadi, hubungan antara variabel X atau biaya promosi dengan variabel Y atau penjualan sebesar 0,584. Nilai kolerasi sebesar ini sangat positif. Hubungan bersifat positif artinya terjadi hubungan searah antara variabel X dan Y. Nah, biaya promosi semakin besar, maka tingkat penjualan akan semakin meningkat. Nah, langkah selanjutnya yaitu menentukan besar sumbangan variabel X terhadap Y. Untuk menentukan besar sumbangan ini, kita menggunakan rumus KP. KP itu kolerasi positif, sama dengan range pangkat 2 dikali 100%. Range itu yang sudah kita hitung tadi ya teman-teman, yaitu 0,584 dikali dengan rumus 100%, kita mendapatkan hasil 34,1. Artinya, pengaruh variabel X atau biaya promosi terhadap variabel Y atau tingkat penjualan sebesar 34,1 ditentukan oleh variabel lain.
Nah, setelah itu menentukan judul penelitian. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan, dapat kita beri judul yaitu analisis hubungan biaya promosi dengan tingkat penjualan di PT Cipta Mandiri tahun 2021. Nah, selanjutnya kita menentukan variabel penelitian. Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel penelitian pada analisis ini, yaitu yang pertama, biaya promosi independen atau bebas. Yang kedua, tingkat penjualan variabel dependen, yaitu terikat. Nah, untuk menentukan masalahnya, kita kasih pertanyaan apakah ada hubungan biaya promosi dengan tingkat penjualan. Nah, untuk metode sampling yang digunakan dan berapa banyak sampelnya, sampel yang diambil berkategori probability sampling, atau setiap individu yang terdapat dalam populasi dapat dijadikan sampel. Nah, jenisnya sampling jenuh, atau semua anggota populasi dijadikan sampel. Jumlah sampel ditetapkan pada penjualan 12 bulan yang terdapat pada tabel yang dikerjakan tadi. Nah, langkah selanjutnya yaitu menghitung hipotesis. Dalam menghitung hipotesis, kita menggunakan HO dan HA. Artinya, HO sama dengan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara biaya promosi dengan tingkat penjualan. Sedangkan HA sama dengan ada hubungan yang signifikan antara biaya promosi dengan tingkat penjualan. Ini hasil dari hipotesis analisis tadi. Nah, setelah kita menentukan hipotesisnya tadi, selanjutnya kita menghitung hipotesis model statistik. Untuk hipotesis model statistik ini menggunakan rumus HB sama dengan range sama dengan 0 dan HA sama dengan range sama dengan 0. Taraf signifikannya yang diterapkan yaitu 5%, seperti yang sudah tertera di soal. Nah, untuk menentukan kaidah pengujiannya bisa kita lihat sebagai berikut. Jika T tabel lebih kecil sama dengan T hitung lebih kecil sama dengan T tabel, maka HO diterima. Sebaliknya, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak. Selanjutnya menghitung T hitung dan T tabel. Yang pertama kita hitung dulu T hitungnya menggunakan rumus T hitung sama dengan range akar N dikurang 2. Setelah kita masukkan rumus dan angkanya, kita menemukan hasilnya yaitu 2,2. Nah, yang selanjutnya yang kedua menentukan nilai T tabel. Nilai T tabel dapat dicari dengan menggunakan tabel distribusi T dengan cara taraf signifikan A sama dengan 0,05/2. Berarti bisa kita bulatkan menjadi 0,025 dua sisi. Nah, kemudian dicari T tabel pada tabel studenta T dengan ketentuan DB sama dengan N kurang 2 sama dengan, berarti mendapatkan hasil sama dengan 12 dikurang 12 dikurang 2 hasilnya 10, sehingga T dalam kurung A, DB sama dengan T hasilnya 0,025,10. Jadi bisa kita bulatkan menjadi 2,2281. Nah, setelah kita sudah menentukan nilai T tabel dan T hitungnya, selanjutnya kita membandingkan T tabel dan T hitung. Membandingkan T tabel dan T hitung adalah untuk mengetahui apakah HO ditolak atau diterima berdasarkan kaidah di pengujian di atas tadi. Ternyata T hitungnya sama dengan 2,2 lebih kecil sama dengan 2,28 T tabel, maka HO diterima. Jika T hitung tadi 2,25 lebih besar sama dengan 2,228, maka T tabel HO-nya ditolak. Nah, langkah terakhir yaitu mengambil kesimpulan. Dari analisis hubungan biaya promosi dengan tingkat penjualan di PT Cipta Mandiri tahun 2021, terdapat hubungan yang signifikan antara biaya promosi dengan tingkat penjualan.